Dan ayah saya bernama George van Stott. Belanda. Ayah saya seorang warga negara Belanda, seorang polisi. Kemudian saya memutuskan untuk saya mengundurkan diri dari kemudian gereja. Shalom-alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali tentang mu'alaf. Ya memang kalau berbicara mengenai mu'alaf nih kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Saya nggak ngerti juga kenapa kok banyak banget yang dulunya Kristen bermasalah di agama Kristen, kemudian larinya harus menjadi mu'alaf. Kemudian di mu'alaf itu dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya kebanyakan memang kayak gitu. Nah salah satunya ibu ini, dia ngaku seorang pendeta, bahkan melayani di salah satu gereja selama 3 tahun. Dan kemudian ngaku juga lulusan dari universitas gitu katanya. Nah kemudian ini sempat jadi heboh nih guys. Nah, dipikir beneran kayaknya ya. Tapi kebanyakan orang bilang ini prank doang. MUI di daerah Maluku sana diprank sama ibu ini gitu loh. Dan hari ini kita akan bahas karena saya sedikit memberi gelar kepada ibu ini, yaitu prank terepik, penipuan mualaf terepik tahun ini. Kalau Imam Samudra, kok Imam Samudra sih? Bangun Samudra, Stephen Indra Wibowo, dan juga beberapa yang lainnya itu udah tahun-tahun sebelumnya. Ini masih anget nih. Saya heran juga kok di zaman yang udah terbuka gini masih berani banget nipu gitu. Kita langsung aja nonton videonya dan kita akan komentari beberapa statementnya yang ya sebaiknya kita komentari supaya tidak menimbulkan kebohongan publik. Langsung aja kita nonton videonya. Semoga saya berkesempatan untuk saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya adalah Cynthia Tresia. Saya lahir di Ambon 31 Januari 1995. Kemudian saya lahir dari pasangan suami istri. Ibu saya bernama Leliana Yolanda dan ayah saya bernama George van Stott. Belanda. Ayah saya seorang warga negara Belanda, seorang polisi. Pada saat saya lahir, ayah saya kembali bertugas di negaranya sendiri. Oke, sampai di sini kita komentari dulu soal latar belakang dari ibu ini ya. Ini latar belakangnya ngeri banget nih. Dia ngaku bahwa dia adalah keturunan Belanda. Tapi sorry, menyori saja nih ya, mukanya nggak ada Belanda-Belandanya gitu loh. Tapi selain itu yang perlu kita fokus adalah di mana dia mengaku ayahnya itu Van Stott atau siapa begitu. Tapi yang unik justru nama dia itu nggak ada marga dari papanya. Namanya justru De Vretes. Ini yang buat saya agak bingung. Tahu dari mana De Vretes? Mari kita akan cek aja ya. Nah ini adalah ibu tadi yang mualaf ya. Namanya di sini Cynthia De Vretes, bener ya? Cynthia De Vretes, dia di Bali Impact Church. Nah kalau kita lihat di sini jelas farmnya De Vretes. Dan ini apakah benar ini adalah farm dari papanya yang adalah keturunan Belanda? Ya jelas bukan kan. Selain itu ada hal yang janggal di sini mengenai papanya yang dulu katanya tugas sebagai seorang polisi dan ketika lahir dari Cynthia ini kemudian papanya kembali ditugaskan di Belanda. Yang buat saya heran, apakah ada polisi yang ditugaskan di Indonesia? Polisi Belanda tugas di Indonesia? Ya mungkin saja waktu zaman penjajahan Belanda. Tapi kalau Indonesia udah merdeka, saya rasa nggak ada lah ya polisi yang tugas di Indonesia. Kemudian pada masa dia lahir, kemudian ditarik lagi. Apalagi itu kelahirannya tahun 1995. Ini juga anak-anak pucuk ini anak-anak baru kemarin sore begitu. Anak masih kecil 95 gitu, udah bisa melakukan kebohongan publik yang sedemikian rupa. Oke, kita akan cek latar belakang dari orang-orang yang kenal dengan dirinya.
Ini adalah akun dari Cindy Enslin. Ini saya ambil dalam sebuah komentar yang udah ditutup ya. Artinya sudah tidak lagi dibuka komentarnya. Dikatakan, teman-teman, saya tidak permasalahkan dia mau memeluk agama apa. Itu haknya dia memilih agama. Benar. Ini haknya. Kalau dia mau mualaf itu haknya. Kita nggak boleh ikut campur. Cynthia itu pernah bergereja di tempat yang sama dengan saya. Dia bukan pendeta. Yang pendeta yaitu suaminya, dan dia sudah memiliki 2 orang anak. Dia punya bapak bukan polisi. Nih, perhatikan baik-baik. Ternyata papanya bukan polisi dan bukan orang Belanda. Saya sudah curiga, dan kecurigaan saya ternyata benar. Bagaimana orang Belanda seperti itu? Tapi dia bapak terkenal di Masohi sebagai apa ini? Penipu. Bapak penipu sampai lari dari Masohi. Cynthia itu kan selingkuh. Saya katakan ini karena saya kenal sekali sama dia. Saya nggak mau urus mengenai perselingkuhan Anda. Tapi kenapa Anda harus membuat latar belakang Anda seakan Anda ini adalah seorang pendeta dan papa Anda itu adalah orang Belanda? Ngapain? Cobalah. Ternyata papa Anda kena masalah dan seorang penipu gitu. Nah, ini persoalan pertama. Jadi mohon teman-teman yang ada di Maluku sana cross check lah, bener apa enggak sih dia ini papanya keturunan Belanda atau sebenarnya papanya bukanlah keturunan Belanda. Kita lanjutkan ya. Kemudian saya menempuh pendidikan Sekolah Alkitab di University of Glen Pictures, Bali. Nah, dia juga mengaku bahwa dia adalah lulusan dari University, Sekolah Alkitab University. Nah, ini agak rancu ya. Sekolah Alkitab tetapi University Bali gitu. Nggak tahu University Planning of Bali atau apa, saya kurang terlalu dengar. Tapi yang jelas universitas di Bali ya. Nah, universitas di Bali, apakah ada sekolah Alkitab yang universitas di Bali? Jelas nggak ada gitu loh. Ada orang yang kenal dengan dirinya, memang dia pernah pelatihan pelayanan di Bali. Dikatakan, wah saya juga kenal dia. Memang benar, yang pendeta adalah suaminya. Tapi dia juga pernah sekolah untuk diperlengkapi menjadi seorang hamba Tuhan. Perhatikan ya, bukan STT, ditaruh kurung dan ini dipertegas, bukan STT. Selama 3 tahun di Bali, saya melihat dia sikapnya baik dan dewasa membimbing adik-adik yang usianya di bawah dia dan selanjutnya. Nah, ini penting ya. Dulu waktu di Bali masih Kristen dulu baik dia katanya, tapi kan itu lihat dari luar. Tapi ternyata dia bukan di universitas, bahkan bukan di STT. Jadi gini loh teman-teman, di dalam kekristenan, dalam Kristen itu ada semacam pelatihan pelayanan. Entah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada sekolah tinggi Alkitab, STT, sekolah tinggi teologi, yang mana itu nanti juga mendapatkan gelar STH. Tetapi sejauh ini sekolah Alkitab jelas di Bali itu nggak ada yang universitas. Nah, ada di Universitas Kristen Jogja, yaitu Universitas Kristen Duta Wacana. Di situ ada. Tetapi kalau di Bali yang tadi dibilang University of apalah Bali itu jelas nggak ada. Ternyata terbukti memang dia bukan kuliah untuk mendapatkan gelar STH ataupun kependetaan, tapi ternyata hanya perlengkapan atau memperlengkapi pelayanan yang di gereja. Seperti itu ya. Mungkin ceritanya wow supaya ya diakui lah di agamanya yang baru. Kita lanjut nonton videonya. Kemudian saya setelah lulus pada usia 21 tahun, saya memimpin sebuah jemaah di Maluku Tenggara selama 3 tahun. Kemudian setelah itu saya dipindahkan untuk mengabdi pada sebuah yayasan yang ada di Bali, karena saya banyak hal yang tidak sependapat dengan kepemimpinan gereja. Kemudian saya pindah untuk mengabdi tepatnya pada anak-anak panti asuhan. Setelah itu, tepatnya pada tahun 2020, saya kembali ke Angkol karena sebuah tugas pekerjaan. Nah, pada tahun 2020 itulah untuk
Pertama kalinya saya mendengar suara azan berkumandang. Dan pada saat itu hati saya hancur. Kemudian saya mendapat hidayah dari Allah. Dan itu berlangsung kepada saya selama beberapa hari. Kemudian saya memutuskan untuk saya mengundurkan diri dari pimpinan gereja. Saya pindah dan tempat tinggal saya ada di depan gereja, di depan Masjid Al-Fatah. Saya tinggal di situ selama beberapa bulan. Dalam tugas pekerjaan saya adalah pendeta aktif. Dan pada saat itulah saya minta sama Allah, karena saya tidak punya siapapun yang dapat menolong saya. Saya minta sama Allah dapat menolong saya dengan cara apapun. Karena saya percaya Allah itu yang Maha Kuasa. Kalau Allah mengizinkan saya untuk saya harus mendapat hidayah saat saya mendengar suara azan berkumandang, berarti Allah juga sanggup untuk mempertemukan saya dengan orang yang sanggup membimbing saya. Takbir ya Allah. Dan saya bersyukur bahwa saya ada sampai saat ini di tempat ini. Allah menolong saya dengan banyak orang yang saya tidak kenal sebelumnya. Saya tidak mengenal Pak Imam, saya tidak mengenal Bapak yang ada di KUA, saya tidak mengenal Pak Ayu Lukas, saya tidak mengenal Ibu Haji, tapi mereka semua dapat menolong saya dan saya bisa ada sama saya. Mungkin sekian kesaksian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, di sini dramatis sekali ya, sampai nangis-nangis ibu-ibu yang ada di belakangnya begitu. Nah, saya sebenarnya agak kasihan gitu loh. Jangan sampai apa yang dicerita ini bohong, bahkan menyentuh orang-orang di sekitarnya gitu. Dan terbukti memang dia akhirnya dapat banyak bantuan dari orang-orang yang di sekitarnya, bahkan tidak dikenal juga. Lalu benarkah dia adalah seorang pendeta? Dan apakah benar dia mendengarkan azan itu untuk pertama kalinya waktu dia kembali lagi ke Maluku gitu? Nah, ini nggak mungkin. Kok bisa ya dia hidup kemudian hanya dengar azan satu kali ketika umurnya bahkan sudah 24 tahun. Di TV jelas ada azan. Di Bali jelas ada azan. Di Ambon, Maluku jelas ada. Paling kalau dia pergi ke Jawa ya pasti dengar gitu. Tapi kok bisa baru pertama kali ketika dia umur 24 tahun atau sekitarnya? Ya ini silakan dijawab sendiri lah ya. Ceritain. Saya juga nggak ngerti kok bisa kayak gitu. Kita dengar komen ya. Kita baca komen dari beberapa orang yang mengenal dia. Dari Juni Carmen Noya Delsen. Saudara-saudaraku yang muslim, saya selaku orang Kristen sama sekali tidak mempermasalahkan dia karena memang itu adalah hak dia. Jangan mudah percaya sama perempuan ini. Saya kenal nih, perhatikan. Saya kenal dia. Dulu kami berjemaat bersama di salah satu gereja. Apa yang dia bilang tidak semuanya benar. Ayahnya bukan orang Belanda, dia bernama Cynthia de Vretes. Dia bukan seorang pendeta, tapi suaminya adalah pendeta. Dia berpisah dan belum cerai nih, perhatikan. Dia meninggalkan suami dan 2 orang anak di Tenggara. Dia punya banyak kasus antara lain perselingkuhan dan penipuan arisan barang online, ya ampun. Saya berharap dengan masuk Islam dia bisa berubah, oke. Jangan sampai gini loh, dia aja nipu ketika dia adalah istri pendeta, dia nipu barang online. Maksudnya dia penipuan ketika jual beli online. Bahkan dia juga melakukan yang namanya perselingkuhan. Dan harus di cross check baik-baik. Jangan sampai teman-teman yang sampai menangis-menangis ini akhirnya ditipu dan dimanfaatkan. Kasihan gitu. Sampai di sini kita tahu bahwa apa yang diceritakan Cynthia ini ternyata nggak benar gitu. Nah teman-teman, mari kita lebih bijak lagi ya untuk mengenali seseorang, atau ketika ada cerita dari seseorang kita mesti cross check baik-baik. Soalnya kalau tidak, ini bisa berbahaya semacam ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.